Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biastika Sukma dari Fakultas Keperawatan UNED. Bagaimana Pak, Bu, keadaannya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk setelah saya analisa data terkait pengkajian di minggu kemarin, dimunculkan 2 diagnosa Pak. Yang pertama, persiapan peningkatan manajemen kesehatan, yaitu upaya untuk meningkatkan kesehatannya bagaimana. Terus kemudian yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan. Jadinya kan dari Ibu mengeluhkan terkait asam uratnya yang tinggi itu ya Pak. Jadinya dari 2 diagnosa itu muncul. Kan tadi ada 2 ya, kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan. Yang kedua yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan terkait penyakit Ibu tadi. Terus untuk prioritas masalahnya saya akan menawarkan ke Bapak. Jadi kan saya sudah memprioritaskan masalah berdasarkan pengkajian. Yang pertama itu kesiapan peningkatan pengetahuan, yang kedua yaitu kesiapan meningkatan manajemen kesehatan. Jadinya untuk yang peningkatan manajemen kesehatan itu setelah saya ukur skornya itu ada 4,16. Untuk yang kesiapan peningkatan manajemen kesehatan yaitu 3,33. Jadi untuk prioritas masalah ini dibagi ada 4 kriteria Pak. Yang pertama sifat masalah, yang kedua kemungkinan masalah dapat diubah, yang ketiga yaitu potensial masalah dapat dicegah, yang keempat yaitu menonjolnya masalah. Kemudian untuk kita bahas satu-satu ya Pak. Untuk kesiapan peningkatan manajemen kesehatan yaitu sifat masalahnya menurut keluarga Bapak dan Ibu itu untuk masalah kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan yaitu ada 3 ya Pak, ada 3 perhitungan skor. Yang pertama itu keadaan sejahtera, yang kedua ancaman kesehatan, yang ketiga kurang sehat. Dari ketiga tersebut Bapak Ibu pilih skor yang mana? Tadi kan saya untuk setelah saya pengkajian itu saya memprioritas skornya itu yang keadaan sejahtera karena dari keluarga sendiri kan sudah melakukan dengan itu bersih sehat. Hanya untuk menurut Bapak dan Ibu itu lebih ke skor yang mana? Kalau menurut saya skor yang keluarga yang sejahtera tadi. Baik. Untuk sifat masalahnya keadaan sejahtera itu Pak. Ya. Terus untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu menurut Bapak dari 3 kriteria yaitu tidak dapat, sebagian atau mudah ya Pak terkait peningkatan manajemen kesehatan. Sebenarnya untuk upaya-upaya tersebut tinggal dari kemauan atau ya dari berangkat dulu dari kemauan, karena kemauan sudah ada dan kita kalau sudah ada kemauan ini mudah ditempuh. Baik, untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu mudah ya Pak. Terkait yang ketiga itu kriteria masalahnya itu potensial masalah itu ya Pak dapat dicegah atau tidak Pak, terkait ada 3 skor yaitu rendah, cukup, dan tinggi. Menurut keluarga itu untuk terkait peningkatan manajemen kesehatan itu dalam skor tentang skor yang mana? Yang tinggi tadi karena sudah dilaksanakan sebenarnya. Karena sudah ada kemauan, sampai sudah ada kebiasaan yang tidak kami laksanakan ya. Jadi mungkin kami komitmen untuk melaksanakan PHBS tadi gitu. Makanya kami pilih yang tinggi lah, jadi nanti insya Allah itu bisa tercapai. Baik Pak, berarti untuk yang potensial masalahnya itu skornya 3 yang Pak tinggi. Untuk selanjutnya yaitu kriteria menonjolnya masalah nih Pak. Untuk yang pertama itu ada masalah tapi masalah berat tapi harus segera ditangani, itu skornya ada 2. Kemudian yang skor 1 itu ada masalah tapi tidak harus segera ditangani. Yang ketiga ada masalah tapi tidak dirasakan gitu Pak. Tidak ada masalah soalnya sudah terbiasa untuk sehari kami memang terus menjaga lah dari kondisi ada
mulai dari berarti sesuai dengan pengkajian yang saya lakukan tadi, sesuai prioritasnya itu 3,3. Terus selanjutnya yaitu kesiapan peningkatan pengetahuan ya Pak untuk diagnosa ketuanya. Untuk prioritasnya itu kita bahas terkait kesiapan peningkatan pengetahuan ya Pak. Untuk terkait sifat masalahnya sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Untuk sifat pertama itu keadaan sejahtera, yang kedua ancaman kesehatan, yang ketiga kurang sehat. Menurut Bapak terkait peningkatan pengetahuan untuk keluarganya itu terkait masalah tersebut ancaman masuk ke apa ya? Maksudnya yang jangan masuk ke apa? Terkait sifat masalahnya gitu Pak. Iya. Jadi kan dari keluarga sendiri sudah mengetahui, sudah menindaklanjuti terkait penyakit keluarganya. Itu jadinya kan kalau menurut pengkajian itu bisa dikategorikan ke ancaman kesehatan Pak. Soalnya kan dari keluarga sendiri sudah tahu. Jadinya menurut keluarga itu masuk ke skor yang tinggi. Kalau menurut Mbak gimana? Saya sendiri kan juga cukup paham terkait apa yang ditanyakan ke saya. Itu pertanyaan itu kaitan dengan apa? Ini pertanyaannya terkait dengan gejala dan keluhan dari keluarga Pak terkait ibunya yang punya asam urat dan lain-lain. Itu kan termasuk ada ancaman kesehatan karena kan ada yang diperlukan gitu Pak. Oh iya, ya, kalau seperti itu sebenarnya sudah tahu ada ancaman. Tapi beliaunya ini sulit gampang, susah gampang. Yang kedua itu kemungkinan masalah dapat diubah itu menurut Bapak itu tinggi, mudah, sebagian atau tidak dapat diubah Pak terkait pola hidup dan lain-lain. Kan tadi ada penyakit yang Bapak bilang ibunya susah dihilangi. Tapi ini semua kan satu keluarga ya. Nah, memang kalau yang satu merasakan, yang lain juga merasakan. Nah, itu harus didiskusikan, carikan solusi. Walaupun beliaunya ini agak-agak susah, tapi dengan mungkin kita himbau atau kita ajak, kita arahkan, kita kasih wawasan, mungkin beliaunya mungkin bisa merubah kebiasaannya. Ini yang jelas dari pola makan yang tidak teratur. Mungkin beliaunya sulit dibilangin karena ini kesukaannya. Nah, itu loh. Jadi kesukaan yang dikonsumsi ini memang berdampak atau menimbulkan dari sakit asam uratnya ini. Jadi kalau saya simpulkan untuk kemungkinan masalah dapat diubah itu mudah nih Pak. Dari keluarganya sendiri kan sudah mengetahui. Mungkin beliaunya juga ada kemauan ke depannya untuk merubah pola makannya. Kadang-kadang beliaunya saya ajak olahraga kok, biar mengurangi jajak peda ringan seperti itu. Sawah. Sawah, aktivitas yang penting bisa gerak. Kemudian itu kan tadi sudah masalah dapat diubah dengan mudah. Yang potensial masalah dapat cegah itu masuk kriteria, kalau menurut pengkajian yang sudah saya lakukan itu masuk ke kriteria tinggi Pak, karena dari keluarga sendiri itu sudah mencari-cari kan terkait informasi asam urat itu. Dari keluarga bagaimana? Iya, memang kami ya karena ada keluhan ya. Yang jelas saya juga bingung cari-cari informasi. Mungkin saya mendengarkan dari radio, dari TV, saya lihat TV. Di situ biasanya ada masalah kesehatan, terutama yang terkait dengan asam urat ini. Jadi saya cari-cari informasi di situ. Mungkin kadang-kadang tanya ke orang lain yang lebih pintar dari saya. Ini saya simpulkan ini dapat kriteria dapat kita tinggi ya Pak untuk terkait potensial masalahnya. Terus untuk selanjutnya yaitu menentunya masalah menurut Bapak itu dari tiga kriteria tadi yang ada masalah berat tapi harus segera ditangani. Untuk yang kedua yaitu ada masalah tapi tidak perlu segera ditangani karena ada kondisi COVID ini. Dan selanjutnya itu ada masalah tapi tidak dirasakan. Menurut Bapak itu apa dari pengkajian yang sudah saya lakukan itu termasuk ke masalah ada tapi tidak perlu segera ditangani karena dari keluarga sendiri yang sudah mengatur pola makan dan lain-lain biasanya. Iya, memang benar seperti itu karena kondisinya lagi
kami berupaya untuk mengubah kebiasaan kami yang untuk di sisi pola makan, mungkin dari sisi menu kita mengurangi yang nantinya berdampak tidak sampai lagi. Mungkin itu Mbak, mungkin kalau perlu tanya ke Mbaknya. Nah, Mbak, kelanjutannya. Baik, untuk selanjutnya itu jadi Pak, kan tadi Pak Bu untuk terkait masalahnya kan yang pertama dari total skornya itu yang tinggi itu yang pertama peningkatan pengetahuan terkait penyakit keluarga yang dikeluhkan Ibu tadi. Jadinya itu skornya kan 4,16 untuk yang diagnosa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan yaitu 3,3. Jadinya untuk yang pertama itu kesiapan meningkatkan pengetahuan, yang kedua yaitu kesiapan meningkatkan manajemen kesehatan yang tadi sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan keluarga. Jadinya untuk rencana tindak lanjutnya Ya. saya akan merencanakan intervensi terkait untuk peningkatan pengetahuan terkait asam urat, kemudian untuk pengaturan pola makan, Ya. kemudian yang kedua yaitu keluarga, bagaimana untuk merawat anggota keluarganya yang sakit untuk meredakan atau mengatasi gejala-gejala terkait penyakitnya Ibu, seperti ada kompres, terus ada juga latihan Kompres apa? Air hangat apa? kompres air hangat. Jadinya nanti saya akan tindak lanjut lebih lanjut untuk terkait jurnal pendukungnya dulu. Nanti kan kita melakukan tindakan sesuai dengan jurnal yang sudah saya dapat. Jadinya kemungkinan tindakan yang saya lakukan berarti Pak. Mungkin karena kami tidak paham apa yang cerita sama Ya. kadang-kadang ilmu seperti itu, makanya saya tanya mungkin jangan bisa membuatkan referensi atau istilahnya apa ya, ulasan-ulasan yang bisa kami baca untuk kami pelajari, kami terapkan dalam kehidupan sehingga banyak cepat sembuh. Ya. anak sampai itu perlu dikontrol Pak. Terima kasih. Mungkin butuh untuk apa ya, untuk memantau atau gimana saya. Nanti kan terkait pengaturan pola makan itu nanti sebelum saya melakukan memberikan terkait pengaturan pola makannya itu bagaimana aja, apa yang harus dihindari makanannya, nanti mungkin ada pemeriksaan asam urat dulu Pak, terus kemudian dimonitoring setelah beberapa hari, kemudian dicek lagi apakah ada efek terkait intervensi yang sudah dilakukan itu. Berarti untuk apa ya, istilahnya melihat hasilnya gimana gitu ya. Untuk yang pengetahuan nanti juga kemungkinan seperti itu Pak, nanti sebelum dilakukan tes itu nanti ada kayak pengisian kuesioner terkait keluarga itu tahu nggak terkait penyakit asam urat itu seperti apa. Secara medis kan itu namanya hepatitis, itu bagaimana terkait penyebab dan lain-lain gitu Pak. Nanti setelah pengetahuan, setelah dilakukan pendidikan kesehatan terkait asam urat, setelah itu kembali mengisi kuesioner yang sudah diberikan tadi. Jadinya diketahui Ya. bagaimana gitu. Ya, siap. Nanti Ya, siap. mungkin saya kira terima kasih kunjungannya. Mungkin lain waktu mungkin kita lebih banyak yang saya tanyakan yang terkait dengan kesehatan untuk bertamu keluarga. Ya. Terima kasih Mbak. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih. Ya Pak, makasih ya Pak. Ya, sama-sama.